Anda menghakimi hanya karena iri hati, fitnah, ya. Anda sendiri tidak bertobat tapi menghakimi orang, itu memang dosa. Itu yang tidak boleh. Menghakimi karena memang ada sentimen pribadi, itu tidak boleh. Itu bukan anak Tuhan menghakimi begitu. Tidak tahu duduk berdiri saudara omong-omong, itu tidak boleh. Jadi hakimilah dengan adil. Tapi saya berpendapat ya, bapak-bapak terkasih. Memang dalam hal ini semua orang, kita semua termasuk saya, pernah jatuh dalam menghakimi yang salah. Saya yakin, even saya pendeta sekalipun. Setelah saya belajar, koreksi diri, wow. Tuhan kasih ruang, ada menghakimi yang benar. Tapi kebanyakan kita menghakiminya salah. Jadi tidak mau belajar secara komplit. Tidak mau belajar secara menyeluruh. Sehingga memunculkan orang Kristen baik mulai dari kalangan pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta sampai jemaat tidak sedikit yang memang punya pemahaman itu tidak menyeluruh begitu. Jadi mereka hanya pakai pemahaman yang istilahnya yang mereka pegang selama ini. Dan membuang bagian-bagian lain yang sebenarnya itu juga firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sumbernya kan Roh Kudus, kekasih Tuhan. Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, salah satu hal yang saya temui sepanjang saya jadi orang Kristen, bahkan puji Tuhan bisa jadi pelayan, dipanggil jadi pendeta. Yang saya temui adalah sesuai dengan topik utama yang mau kita bahas hari ini adalah sangat mudah orang Kristen bilang kamu jangan menghakimi orang. Jadi semua orang larang menghakimi. Dia menghakimi nih, menghakimi pendeta ini menghakimi, bapak di sana menghakimi dan lain sebagainya. Dan menarik bahwa sekalipun orang Kristen tertentu ya mempunyai pemahaman hanya setengah-setengah, tapi di saat dia memunculkan pendapat dia misalnya soal menghakimi ini atau jangan menghakimi, dia pakai ayat juga. Jadi mereka walaupun setengah-setengah tapi pakai ayat. Contoh, ayat yang biasa dipakai untuk melarang orang menghakimi. Misalnya dalam Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 12. Ayat itu dengan jelas dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi ini contoh ayat-ayat yang mereka kutip lalu bilang tidak boleh menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Kenapa kau menghakimi? Ya. Atau ayat lain yang lebih terkenal. Matius 7 ayat 1. Itu lebih eksplisit lagi. Dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan lain sebagainya. Nah malam ini kita mau belajar sekaligus melalui tanya jawab. Kita lebih diperlengkapi karena biasanya ada orang Kristen walaupun jemaat tapi pemahamannya bagus. Suka nonton, suka baca, suka belajar secara komplit. Maka pemahamannya bagus. Dan saya ketemu banyak model begitu. Ya, secara khusus misalnya kaum pria. Waduh itu pemahamannya keren. Dan karena lihat pemahaman jemaatnya itu bagus, saya sebagai pendeta akhirnya terangsang, ya terstimulus untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Wah berat juga nih kalau jemaatnya mampu, pendetanya tidak mampu. Jemaatnya pintar lalu pendetanya tidak pintar.
Sebagai hitung-hitungan manusia rasa-rasa ya udah tukar aja jemaat yang jadi gembala, Bu jadi jemaat. Masa pemahaman jemaat lebih bagus dari gembala? Ini kan kurang pas gitu loh. Kelihatannya kurang pas. Nah, omong-omong tentang menghakimi, dalam menghakimi itu tak terhindarkan ada beberapa hal yang sering terjadi. Menilai, mengukur, menyatakan salah, bahkan mengecam. Di dalam menghakimi pasti ada ini. Menilai, mengukur, menyatakan salah, bahkan mengecam. Bukan main-main loh, mengecam. Nah ini tentu yang kadang-kadang orang tidak mau. Ya, dengan menganggap bahwa aduh kita tidak boleh jadi orang Kristen begitu. Kan Alkitab bilang kita harus bawa damai. Kalau saudara baca di, kadang-kadang mereka kutip ayat juga. Roma 12 ayat 17. Coba Roma 12, 17, 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan menghakimi. Jangan menyatakan salah. Ini ayat bilang, sudahlah kalau orang salah kan pembalasan hak Tuhan. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Iya, kita disuruh bikin baik saja. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan ayat-ayat seperti ini, kadang-kadang orang bilang jangan menghakimi. Sudah kok nanti Tuhan yang balas saja. Kita diam saja. Jadi biarkan saja dia mau omong apa kek. Dia mau buat apa kek. Orang Kristen ingat dong. Roma pasal 12 itu ayat 17 sampai 20. Nah saudara-saudara. Ayat-ayat seperti ini kadang-kadang selain pemahaman kurang, tidak mau belajar sungguh-sungguh, berpuas diri dengan ayat-ayat favorit, yang kebetulan kadang-kadang ayat-ayat itu juga pas dengan dia punya masalah. Saudara mengerti ya? Pas dengan dia punya masalah, dia nih sering dihakimi orang begini-begini, lalu ketemu itu ayat-ayat dia pegang kuat-kuat. Karena cocok dengan dia punya hidup. Nah saudara-saudara, belajar firman ini bukan hanya persoalan cocok dengan hidup atau tidak. Mau cocok tidak cocok, kalau itu firman, kebenaran firman lebih diutamakan. Bukan masalah cocok dengan penilaianmu, pengalamanmu. Tidak bisa begitu. Belajar firman itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang harus betul-betul rindu, betul-betul mau. Saya bersyukur kaum pria di gereja ini punya waktu di mana kita bisa duduk, dengar, lalu berinteraksi. Karena dari dalamnya kita akan dapatkan pengetahuan-pengetahuan tambahan selagi kita masih hidup. Kan kalau sudah mati saudara mau belajar firman apa lagi? Kalau masih hidup belajar firman betul-betul supaya kita punya pengetahuan bagus. Nah seperti ayat-ayat tadi misalnya. Itu kan dicopot secara out of context. Misalnya dalam Yakobus 4 ayat 12 tadi ya. Ayat itu dia bilang jangan menghakimi karena kasusnya di situ. Kalau lihat ayat 11, seringkali out of context itu karena orang hanya copot itu ayat. Tidak lihat ayat-ayat di sekitarnya secara utuh tuh arahnya kemana. Padahal ini ayat ini Yakobus sedang tegur orang yang suka fitnah. Perhatikan 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ini fitnah. Nah, saudara tahu fitnah itu kan bohong, fitnah itu. Jadi kekasih Tuhan, tidak bisa pakai dasar ayat ini untuk seada-adanya menolak penghakiman.
Yang kita tolak kalau mau pakai dasar ayat ini adalah menghakimi yang dibangun di atas fitnah. Memutarbalikan fakta. Rasa-rasanya aneh ya kalau sampai menghakimi itu tidak boleh. Menilai, mengukur, menyatakan kesalahan, mengecam, bahkan menjatuhkan hukuman. Itu dalam harus saya tambah. Menjatuhkan hukuman, itu bagian dari penghakiman. Kalau menghakimi seada-adanya tidak boleh, wah, pengadilan tidak usah ada. Sedangkan di perjanjian lama, banyak yang Tuhan angkat jadi hakim. Baca aja kitab hakim-hakim. Musa dipakai menghakimi, Samuel hakim, Otniel, Gideon, dan lain sebagainya. Itu hakim semua. Tapi tentu kalau mereka diangkat Tuhan, dilarang menghakimi jenis ini. Fitnah. Ya, seperti apa tuh, ladangnya Nabot yang Ahab mau dia punya ladang, lalu Isabel tulis surat fitnah, lalu naik saksi dusta, sama kayak Yesus saja, itu kan saksi dusta semua. Stefanus saksi dusta semua. Dengan dusta itu mereka menghakimi Tuhan Yesus. Dengan dusta itu Stefanus mati. Menyatakan Stefanus salah, menilai Stefanus salah, ya, bahkan menjatuhkan hukuman mati. Nah, ini yang salah. Bahkan di dalam gereja aja perlu ada yang namanya disiplin gereja. Ini pendeta sudah tahu-tahu selingkuh misalnya, itu harus didisiplin. Tapi tentu buktinya jelas. Bukan desas-desus, bukan hoax. Pendeta aja boleh. Kan ada ayat bilang apa? Kalau orang bersalah, stepnya pertama di gereja, tegur di bawah 4 mata. Dia tidak dengar, panggil 2 atau 3 saksi. Ini juga dia tidak dengar, umumkan di jemaat. Itu menghakimi. Belum lagi Paulus pernah bilang dalam satu bagian firman Tuhan bahwa kalau ada orang terlalu aneh-aneh di gereja, serahkan tubuhnya kepada iblis. Ya, di mana tuh? 2 Korintus ayat 1 Korintus 5 kah? Tolong baca. Coba tunjukkan 1 Korintus 5 ayat 1. Iya, baca dulu 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya, terus? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sudah jelas-jelas ini orang kurang ajar. Berzina dengan kerabat. Paulus bilang tunggu apa lagi, kucilkan dia. Nah, karena buktinya ada. Lompat ayat 9, 1 Korintus 5. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Terus? Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Berarti menghakimi itu boleh. Kadang-kadang yang ayat sepotong-sepotong ini yang bikin kacau di sosial media. Bahkan dari khotbah-khotbah. Loh, bagaimana tidak boleh menghakimi? Ini orang bikin kacau gereja kok. Ini bahaya bagi pekerjaan Tuhan. Kalau dia orang luar ya urusan amat. Tapi dia dalam otoritas zonanya gereja, hakimi. 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Berat itu.
Ya, jadi ini contoh-contoh saja Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang jangan menghakimi. Jadi menghakimi itu kesimpulannya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Begitu kesimpulannya. Jadi bukan semua tidak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Saya sudah bilang tadi ya, menghakimi di dalamnya ada menilai, mengukur, menyatakan kesalahan, mengecam, bahkan menjatuhi hukuman. Itu menghakimi. Pernah tak tidak Tuhan Yesus melakukan ini? Ulang-ulang. Dia mengecam ahli-ahli Taurat, dia bilang munafik, ular beludak, kuburan di labur putih. Ya, Paulus lagi, oh itu lebih keras lagi. Paulus bilang jangankan kami, malaikat pun kalau beritakan Injil yang lain terkutuklah dia. Itu kecaman bahkan kutukan. Saudara mau bilang Paulus salah. Paulus ini menghakimi, membabi buta ya. Terkutuklah dia. Dan masih ada sejumlah data yang begitu terang benderang bahwa Yohanes sendiri bilang kalau sudah tahu itu penyesat, jangan terima di rumahmu. Tak usah teh lagi bikin teh. Mama kasih keluar itu roti Borneo. Jangan. Iya saudara, terlalu baik itu ada batas. Bukan baik kebablasan, itu orang tipu tuh. Makan saudara pun doi, manfaatkan saudara pun baik. Karena baiknya baik sentau ini penipu kok apa kok saudara sembarang saja. Tidak bisa begitu. Apalagi dia penyesat. Tuhan suruh berbuat baik kepada semua orang itu bukan minta maaf, bahasa Kupangnya bukan poa sambarang atau hambur sambarang, bukan. Tetap berbuat baik, tapi ternyata kalau sasarannya sudah salah, saudara tahu jelas lagi, wah dia tipu saya, itu jangan lagi. Kalau paksa saudara buang mutiara di babi. Begitu, ya. Makanya kekasih-kekasih Tuhan dalam 2 Yohanes ya, ayat 10 dan 11 ya. Kalau tidak salah coba tunjukkan dulu. 2 Yohanes itu satu pasal, ayat 10 dan ayat 11. Perhatikan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuhan yang suruh nah. Makanya kenapa saya bilang saksi Yehova tuh Anda mungkin tidak usah pukul dia. Tapi terima tidak boleh. Anda welcome, duduk dulu. Saudaraku, kalau baca Alkitab setengah-setengah, jangan suruh duduk. Saya yakin lu hilang dari kaum pria. Lu akan ibadah di Luxor sana. Mereka tanpa berkumpul di Kelap 5 sana tuh. Yang jual Luxor. Saksi Yehova markas tuh. Kau akan tinggalkan, amen. Lu akan jadi Luxor man. Kalau belajar firman tidak sungguh-sungguh jangan sembarang welcome. Ini ayatnya jangan memberi salam saya tidak boleh nah. Terus 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara mau gabung dengan siapa? Dan dia atau dengan ketong? Jangan, jadi gini loh. Inilah, ini saya lihat banyak Kristen tuh polos, terlalu banyak main perasaan ya. Hanya ukur orang dari orang punya khotbah, muka kram, keras, suara keras. Langsung cepat-cepat bilang, oh itu pendeta jahat, suka menghakimi. Wow, pendeta tidak ada kasih. Pendeta tidak bawa damai. Kok dari mana kau ukur begitu? Bukannya terbalik. Justru pendeta begitu yang punya kasih. Ini orang-orang sudah jelas hancur. Baik secara moral maupun secara ajaran. Lalu ditegur dengan keras. Dengan tujuan supaya dia bertobat. Beda dengan yang ini bilang, sudah kestengas. Ini lu lebih jahat. Kau lihat orang jalan menuju jurang kok. Kau lihat dia sudah angkat gelas. Dan di dalam gelas itu isinya racun semua.
Dia mau minum racun, kau tidak tampar mulutnya atau hantam tendang dia. Tak usah pukul, tandang galas. Karena kau sayang dia. Dibanding dengan orang yang lembut, dia bilang, angkat pelan-pelan, mati. Lebih baik tempi kau tampar di mulut, lu racun kau lu minum, tapa saluber. Justru ini yang punya kasih. Karena ini orang susah dibilangin. Kau tahu ngomong satu kali sama ini mesti tempeleng supaya jangan minum racun. Ini racun loh, contoh saja. Saya tidak suruh Bapak Ibu dan saya tampar orang. Bukan. Saya coba beri penggambaran. Karena di dunia nyata hari-hari ini, kalau khotbah keras, mengecam, menegur, memarahi, dengan sungguh-sungguh dianggap pendetanya jahat. Lalu yang baik gimana? Sudah tuh kok dia mau sembah berhala kok apa kok lupa urusan. Nah, ini orang jahat sekali. Ini orang setan pakai nih. Kau tidak mengasihi jiwa. Kau melakukan pembiaran. Lu yang jahat. Lalu untuk urusan bawa damai. Saudara, firman itu lebih penting dari damai. Kalau dalam kondisi tertentu, ya kondisi tertentu, situasi tertentu, harus diberi pilihan. Ini kita mau jaga damai kok, mau jaga kebenaran. Kebenaran di atas segala-galanya. Karena firman yang murni itu, dia nomor satu, damai nomor dua. Yesus bilang, aku tidak bawa damai. Damai-damai palsu itu maksudnya. Makanya Yakobus 3 ayat 17 itu, Yakobus bilang gini, Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Garis bawahi, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Selanjutnya pendamai, berarti firman yang murni itu nomor satu. Baru damai berikut. Bermunculan pengajar-pengajar yang bikin kacau di dalam Kristen. Ya. Yang mengajar seolah-olah, ya sudah, jalan keselamatan misalnya, itu Yesus itu hanya bagi Kristen. Orang lain punya jalan keselamatan sendiri. Dan itu kelihatannya dipercaya oleh banyak orang. Dan yang lebih membuat kita jengkel kadang-kadang, dipercayai oleh Kristen-Kristen polos. Lihat aja ketika beta mengecam dosa berhala ini itu apa. Kristen-Kristen polos mengkomentar masuk. Itu kan ngeri. Bawa damai. Damai yang mana sih yang lu maksud? Justru kau melakukan pembiaran tuh kau tuh orang jahat. Yang membiarkan orang tersesat. Kok ada jalan lain? Tidak ada jalan lain. Bahasa roh palsu dibiarkan. Penglihatan palsu dibiarkan. Ini kan berbahaya. Justru ini merusak damai seseorang dengan Allah. Nah, saya lihat banyak polos-polos, apalagi untuk urusan menghakimi begini. Aduh, orang paling sembarang. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, sebenarnya menghakimi yang boleh itu begini, saudara-saudara ya. Yang pertama, kita kalau menghakimi, kita harus melakukannya dengan kasih. Amin. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Itu langkah pertama, menghakimi yang benar. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Orang yang suka straight to the point, menyatakan apa adanya, dan betul-betul dia melakukan dengan dasar kasih, ini keren. Elia ngomong tuh keras, tapi Elia mengasihi Ahab loh, saya sudah pernah bahas. Elia tuh mengasihi Ahab. Lu sudah terlalu jauh nih Ahab. Tuhan bilang tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Lihat aja Elia punya ngomong sama Ahab, tidak ada tuh hormat-hormatnya. Kau dan keluargamu. Siapa mau bilang Elia jahat? Saudara mau bilang apa ketika Yesus menghakimi Petrus dan berkata, kamu iblis. Siapa yang berani bilang Yesus ada kasih?
Lu iblis, lu ni iblis. Bisa lu pikir lain, lu iko beta bagian lama. Lu pu otak sone konek dan firman, lu setan lu. Siapa mau bilang Yesus ada kasih? Coba baca ulang itu teks dulu supaya bapak-bapak dan semua kawan-kawan di Facebook lihat. Siapa yang berani bilang ini bukan menghakimi. Ini menghakimi. Tapi dasarnya cinta. Karena yang melakukan ini sang sumber cinta. Matius 16. Saudara masih ingat toh? Ayat ini langsung 22 sah. Petrus sok lebih bijak, sok togor-togor Tuhan. Tuhan hantam dia di situ. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lalu 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Bukan berkata kepada setan. Biasa kalau dia thinking setan dia bilang, roh jahat keluar. Ini tidak. Dia berkata kepada Petrus. Enyahlah iblis. Lu iblis, sama dengan begitu. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iya, kalau Petrus saja dia tegur keras, lu jangan tanya lagi ahli Taurat, Farisi, Herodes, dia hantam semua. Tapi sebenarnya dia mengasihi mereka. Karena teguran nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, menghakimi yang benar dan boleh adalah menghakimi dengan dasar kasih. Yang kedua, setelah itu kita masa tanya jawab ya. Setelah saya selesai memberikan mana boleh, mana tidak boleh. Yang boleh yang berikut adalah yang menghakimi itu dia harus koreksi diri lebih dahulu. Sebab kalau saudara baca dalam Matius 7 misalnya ya. Matius 7 ayat 1 dan seterusnya. Perhatikan ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Betul. Terus? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, terus? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok, ini orang yang menghakimi, suka sekali lihat orang pun selumbar, padahal dia ada balok. Orang mau salah kecil pun dia sewot sekali. Tuhan bilang, weh, lu nih cek kau punya balok dulu. Kau ada balok, jadi sebenarnya bukan tidak boleh. Lu koreksi lu punya diri, itu balok-balok semua cabut kas keluar. Supaya lebih enak, lu kas keluar itu selumbar. Jadi boleh, asal koreksi diri dulu. Atau pakai kata, lu bertobat dulu deh. Lu hidup aja tidak beres, lu omong orang. Nah itu memang tidak boleh. Kau togor orang mabok misalnya. Jangan mabok-mabok. Padahal lu bikin dosa yang tidak kelihatan. Kau nonton film porno. Kau tidak layak tegur dia sebenarnya. Lu pembalok tuh tidak kelihatan. Lu jangan togor-togor orang mabok padahal lu bokep. Penonton bokep. Kau nggak layak tegur orang. Koreksi diri dong, kira-kira gitu Bapak. Ini memang dalam loh. Kan banyak orang mentang-mentang dosanya tidak kelihatan. Enak sekali lu tegur orang yang dosa kelihatan. Gara-gara dia masih isap rokok atau apa. Malu, emang lu sudah beres. Lu sudah koreksi betul-betul. Kau sudah buang itu dosa-dosa yang kau cintai selama ini. Makanya ayat 4 bilang. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Keluar itu balok-balok, itu dosa-dosa yang orang tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Bertobat dulu. Makanya saya pikir pendeta pun jangan sembarang dia omong. Kalau dia bukan pendeta bertobat, lah lu tutup mulut. Lu tahu usah khotbah, lah lu bahas kembali itu cerita.
Waktu Yesus naik ke keledai supaya aman. Tidak menyentuh apa-apa di situ. Ya repot. Dan memang itu cara tipu setan. Setan juga tipu bilang, Pak Pendeta tak usah togor, tapi Pak Pendeta cuma skotor. Padahal solusinya cuma sederhana. Lu bertobat aja, susah di mana? Lu hamba Tuhan kok tidak bertobat, bagaimana? Baru lu mengarahkan orang, tuntun orang kemana? Orang buta tuntun orang buta, masuk lubang. God. Jadi, makanya saya pikir ini penting ya, kekasih Allah. Boleh tegur, tapi kita koreksi dulu ya. Yang berikut, boleh menghakimi, tapi Alkitab bilang hakimi dengan adil. Hakimi dengan adil. Yohanes 7:24 itu ada dasar ayatnya, boleh. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yang pertama punya kasih. Yang kedua koreksi diri dulu. Yang ketiga adil. Adil ini maksudnya apa? Saudara mesti tahu persis masalahnya. Saudara harus tahu duduk berdiri. Jangan Pak A datang omong di Pak B. Pak B langsung percaya Pak A. Pak A hanya menang omong tanpa bukti. Pak B langsung telan mentah-mentah. Pak B bicara dari Pak C dan Pak D. Weh, Pak A berat. Kau tahu dari mana? Pak B. Ini dari mana kau tahu? Ini tidak boleh. Makanya saya di bapak-bapak jarang sih bawa omong orang Punama. Harusnya di seminar ibu-ibu. Tapi maksudnya begini. Tapi kalau sampai bapak-bapak ada mulut perempuan begini. Lu memang mesti kena cor di bibir. Kok bisa mulut perempuan begitu? Dari mana kau tahu? Kau hanya jangan omong dulu. Tunggu dulu. Kita sekarang belajar dewasa lah. Kalau orang omong, ini omong data ada kok sonde. Bukti WhatsApp, foto ada, video ada. Kalau tidak ada lah tak usah omong. Karena takutnya jatuh-jatuhnya Anda menghakimi menurut apa yang nampak dan bukan dengan adil. Adil itu artinya you tahu duduk berdiri, semua data-data jelas, jadi tegurannya dasar jelas. Jangan omong sembarang. Kalau hanya lihat kulit luar, aduh kita semua belajar hati-hati dalam menilai, mengukur, menjudge. Itu harus hati-hati, bapak-bapak terkasih ya. Begitu, jadi jangan terburu-buru menghakimi orang. Nah itu di situ. Jadi kalau yang tidak boleh yang bagaimana? Ya itu kebalikan dari yang tadi saja tuh. Anda menghakimi hanya karena iri hati, fitnah, ya. Anda sendiri tidak bertobat tapi menghakimi orang, itu memang dosa. Itu yang tidak boleh. Menghakimi karena memang ada sentimen pribadi, itu tidak boleh. Itu bukan anak Tuhan menghakimi begitu. Tidak tahu duduk berdiri saudara omong-omong, itu tidak boleh. Jadi hakimilah dengan adil. Tapi saya berpendapat ya, bapak-bapak terkasih. Memang dalam hal ini semua orang, kita semua termasuk saya, pernah jatuh dalam menghakimi yang salah. Saya yakin, even saya pendeta sekalipun. Setelah saya belajar, koreksi diri, wow. Tuhan kasih ruang, ada menghakimi yang benar. Tapi kebanyakan kita menghakiminya salah. Maka berlakulah ayat-ayat yang tadi. Matius 7 ayat 1 itu. Memang kamu jangan menghakimi. Kalau hakimimu tidak hati-hati. Kamu tidak bertobat, kamu tidak jujur. Marah-marah sembarang. Menurut saya itu dosa. Dan kalau kita melakukan seperti itu, Tuhan pasti balas kita. Tuhan pasti balas kita. Siapa hakim yang adil? Dia. Jadi kalau kita menghakimi tidak adil, dia yang adil akan buktikan kebenaran kita. Kau hakimi orang, nih, kau omong orang Punama, nih, kau jatuhkan hukuman, nih, kau bikin disiplin, nih, benar tidak?
Seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, saya rasa siapapun di dunia ini termasuk pendeta-pendeta bisa jatuh dalam menghakimi yang salah. Dan kalau sudah begitu ya bertobat. Ikut jalur menghakimi yang benar, hindari jalur menghakimi yang salah. Saya tidak usah omong yang bagian terakhir, bisa saja. Tapi saya sedang bicara firman ini. Kita mulai dengan doa. Ini acara kudus, bukan acara pencitraan diri. Kalau acara pencitraan diri, saya supaya kelihatan beta paling lebih hebat dari bapak-bapak. Tak usah omong bagian terakhir tadi. Saya paling kelihatan ke bulan sendiri, saudara semua lampu tioek. Tapi saya tidak mau begitu. Saya tahu nah model begitu Tuhan tidak angkat. Amin, saudara-saudara. Karena saya ikuti perjalanan pelayanan. Nonton saya puhot bahkan balik kan saya pernah ngomong ya. Beta rasa, ini beta marah susone benar ini. Jujur aja saudara. Lagian kan yang marah saya, jadi saya tahu. Saya nonton kembali, saya ingat itu momen. Dan saya bisa ingat kembali seperti apa perasaanku saat itu. Ternyata tidak semuanya saya tulus. Dan seringkali memang Tuhan tegur. Nah, puji Tuhan bahwa di sekitar awal tahun ini kita mulai dengan topik ini. Karena bagaimanapun firman ini kan kita masing-masing harus pakai koreksi diri. Amin. Karena firman itu untuk apa saudara-saudara? 2 Timotius 3 ayat 16 jangan lupa ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Fungsi firman itu menyatakan kesalahan. Makanya kalau ada khotbah kok kira-kira, saya rasa ini poin ini betmus angkat pengalaman pribadi tertentu dan bagi kepada jemaat supaya jemaat jangan pikir oh Bapak Gembala nih malaikat Jibril pun adi nomor 4. Saya tidak mau. Supaya saudara juga ada beban doa. Kan saya kan doakan saudara tiap hari. Saudara juga ada beban doa buat saya. Begitu. Firman itu menyatakan kesalahan, tidak bisa tidak. Dan firman itu bukan hanya menyatakan kesalahan pendengar, menyatakan kesalahan pengkhotbah juga. Kan lu beritakan firman. Dulu-dulu orang bilang firman pedang bermata dua. Satu di sana, satu di sini. Iya toh? Satu jari di sana sama ampam. Makanya kenapa itu balok mesti geser. Harus bertobat. Pendeta juga harus bertobat. Pendeta jangan suruh marah jemaat berdoa, tidak berdoa. Pendeta tidak berdoa. Marah jemaat tidak baca Alkitab. Pendeta baca cuma 2 ayat. Kau pikir di atas tidak lihat kah? Pendeta tekan jemaat gila-gilaan. Pendetanya tidak melakukan. Tuhan yang hakim yang adil, kalau yang bongkar lebih berat. Lebih mengaku memang. Daripada Tuhan yang habok ini malu nah. Bet kasih tahu memang. Siapa mau malu? Sudah mengaku kok. Paling ini muka-muka baik semua. Sana kok ini live, beta tahu live nah baru beta omong. Ini bukan rapat pengurus kaum pria. Ini live tanya jawab. Ini bukan rapat kau bilang, kakak ingat kau jam bongkar di luar. Mau bongkar sana. Sejak kapan biar suka main sinetron? Mama bapak pun dosa sampai bongkar di mimbar. Bibi pun diri badan. Biarnya mau omong bahwa yang suci itu cuma Tuhan. Dan yang bisa menyucikan kita ya Tuhan. Dengan roh dan firman-Nya. Amin. Jadi kalau firman sudah dengar lebih mengaku. Sebab kalau tidak, Yesus bilang, itu firman tetap berfungsi jadi hakim buat kita. Yohanes 12:48, perhatikan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Iya.
Waktu dia nyatakan di gereja terima, saudara tutup di sini. Dia catat di sana. Kok kenapa kau tolak? Nanti sampai di penghakiman terakhir bilang, kenapa kau bikin ini? Kau besan pernah dengar? Tuhan buka rekaman. Pendeta suhut balu ada duduk baju orange tuh Max. Contoh saya. Kan mana kalau bilang sun pernah? Jangan. Makanya kenapa kalau dengar firman langsung rendah hati dengan Tuhan. Hamba mohon cabu ini balok. Karena hamba harus gembalakan istri lagi. Istri salah bemus koreksi. Anak salah bemus koreksi. Banyak anak-anak tidak bisa terima koreksi papanya. Karena papanya penjahat tapi sok koreksi. Lu koreksi apa bapak? Bapak pemodel nih, bapak mau koreksi apa? Bapak penjahat setan besar nih. Koreksi apa Pak? Mungkin bisa ngomong langsung kayak begini. Tapi di hati dia debat. Dia debat. Pesan pernah lihat Bapak berdoa? Bapak omong doa-doa. Bapak model tidur. Bangun ayam semua di kantor. Bapak belum. Buka ayam semua karya. Sepi kerja. Ayam pun kantor ya di kebun-kebun orang itu kan. Dia sepi kerja secara am. Bapak dah, son jelas. Mete sampai lat hanya nonton Prabowo. Bapak siapa? Hah? Bapak siapa? Calon kepala Pertamina. Bapak soalnya baca firman kok bapak pu otak yang kotor bersih. Bapak urus 02, 03, 04. Ada saja. Sorry to say bapak terkasih. Banyak anak-anak istri kita tidak bisa terima kita pun keras. Karena mereka lihat-lihat. Ini contoh saja. Mereka lihat ini baratin dia omong apa dia nih. Katong yang tahu bapak siapa nih nah. Hari-hari dan katong. Hari-hari kami lihat bapak. Bapak hela rokok full asap nih. Pono di turuan. Baru bapak ingat kosong. Bapak jangan coba-coba lihat. Bahasa Indonesia berokok. Bayangkan. Kalau bapak puasa bulat tuh. Mama berana. Anak dong goyang kepala. Seperti begitu. Nah oleh karena itu. Kekasih-kekasih Tuhan. Kita ini kan sebenarnya semua ini gembala. Kita semua nih. Kalau di gereja ada gembala yang ditetapkan sinode. Tapi di rumah gembala dalam kaitan dengan fungsi. Fungsi gembala apa? Membimbing. Jadi ketika kita bimbing istri anak, kita gembala bagi istri anak. Tolong dengan kasih, perubahan, dan jangan omong sembarang kalau sentuh dulu berdiri. Ya kita semua punya istri toh yang sudah menikah. Nah ini kesempatan kita nasihat istri kita. Kalau udah mulai omong yang mulai over, dia kesentuh apa dia. Jadi laki-laki yang berhasil sedikit. Tuhan kasih kita otoritas pimpin kita tuh. Alkitab suruh istri tunduk kepada kita. Kenapa? Karena itu otoritas tuh. Itu otoritas dipakai. Termasuk bapak-bapak tolong koreksi pakaian istri Anda. Omong, hati-hati dulu, ini jadi batu sandungan ini. Karena manifestasi kasih itu sopan. Kalau istri kita tidak sopan, tolong dulu sopan, kau keluar. Kita orang pelayanan nih. Harus punya power. Kapan kami meminta waktu dulu ke seminar di kamu wanita dulu. Indong juga muskasi nah. Tapi lihat bapak di sini beberapa lemah aja, bemus turun tangan langsung. Beta harus turun gunung nih, ini berat. Lihat bapak berapa ini berat nah, bemus turun gunung. Sana bapak bantu deh. Bapak sudah ada power sedikit. Oh beta jangan coba-coba keluar kalau tanya beta. Oh ganti. Itu jangan tanya aja, oh membanya lagi ganti sudah.
Itu terbiasa dari awal kita menikah. Ibu gembala tidak mungkin tidak tanya saya sampai ini hari. Tadi aja mau doakan orang sakit, mau melihat Ibu Novi masih tanya, Bapak ini cocok, kurang cocok, Mak, ganti. Ganti. Karena dia tahu siapa gembalanya di rumah. Siapa pemimpinnya. Makanya ibu-ibu yang di rumah kok bosok. Beta ini itu tadi wis tahu bapak-bapak. Sekarang beta mau bela bapak-bapak. Dosu omong, be yakin dosu omong. Dosu omong. Hanya memang Anda tuh kepala batu. Hati-hati loh, melawan suami itu melawan Tuhan Allah loh. Anda bapak-bapak, Tuhan pakai lalu Anda melawan suamimu, kau lihat nanti ya. Karena kan bet suka gigi asam, khotbah keras. Itu kan bet lihat beberapa kepala batu. Tidak jaga nama baik Tuhan Allah. Nama baik gereja, nama baik pengajaran. Kan kalau kita harap biruk yang dikecam apa? Ajaran. Lihat di pendeta khotbah setengah, lihat di model. Kan kasihan saudara-saudara. Nah kita ini dikenal bukan cuma di Kupang. Satu Indonesia. Nonton kita pun channel. Tolong dulu jadi gembala yang baik buat istri-istri Anda dan buat ibu-ibu yang bapak-bapak jadi gembala baik. Tapi Anda domba kepala batu, nanti lihat. Akan ada seminar khusus di kaum wanita. Baik, hanya itu ingat kita tetap semua datang pada Kristus, kita pasti mampu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kita masuk dalam tanya jawab. Saudara yang mau bertanya. Yang sudah ada pertanyaan atau yang mau masuk di live, silakan. Saya beri kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Gembala. Dapat kami simpulkan bahwa di saat apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, berarti di saat kami melakukan pembelaan iman itu ada menghakimi di dalam itu tidak salah ya Bapak? Tidak salah. Asal kami lakukan dengan kasih, koreksi diri, dan menghakimi dengan adil. Apalagi kalau sampai iman Kristen kami disentil atau dihina. Karena kami ingat pengajaran Bapak Gembala bahwa ada seorang teolog mengatakan, kalau tidak salah John Calvin, dia katakan bahwa anjing saja menggonggong kalau tuannya diganggu. Apalagi kalau kita orang Kristen, kalau Tuhan kita sampai dihina. Betul. Kita diam saja, ya. Anjing lebih baik dari kita. Siap. Ya. Baik Bapak-Bapak yang sudah punya pertanyaan, ditahan dulu karena ada pertanyaan sudah masuk. Ini ada kaitan dengan materi yang dibawa oleh Bapak Gembala tadi. Sebenarnya sudah sedikit dijelaskan ya, mungkin Bapak Gembala bisa tambahkan. Silakan. Salam Pak Pendeta. Shalom. Bagaimana untuk bisa memahami tentang menghakimi? Karena di bagian lain firman Tuhan mengatakan tidak boleh menghakimi, tapi di bagian lain dikatakan boleh menghakimi asalkan menghakimi dengan adil. Bagaimana agar kami tidak salah memahami hal ini? Iya. Mohon penjelasan. Baik, saya pikir tadi di dalam khotbah atau penyampaian materi sudah cukup terang benderang. Jadi dari semua akumulasi data-data itu jelas bahwa menghakimi itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah menghakimi dengan kasih, menghakimi koreksi diri lebih dahulu, menghakimi dengan adil, artinya duduk berdiri perkaranya kita tahu, dan dijauhkan dari sentimen pribadi dan lain-lain sebagainya. Kita hanya rindu supaya orang itu ditolong supaya berubah, itu aja. Sedangkan yang tidak boleh adalah kebalikannya, ya. Menghakimi karena iri, karena dengki, karena sentimen pribadi, menghakimi tanpa pertobatan lebih dahulu, menghakimi dengan tidak tahu duduk perkara lalu omong, itu jatuh-jatuhnya fitnah. Jadi memang itu tidak dibenarkan, ya. Dan minta Roh Kudus yang paling penting, mungkin tambahan penting ya. Selalu minta Roh Kudus pimpin. Karena jujur aja, saya sudah khotbah ulang-ulang, saya dan saudara mesti belajar berkata, Tuhan, aku tidak percaya pada hatiku, aku tidak percaya pada penilaianku, aku hanya percaya kepada tuntunan Roh. Makanya kenapa bapak-bapak saya ingatkan, dibaptis Roh itu cukup satu kali, kepenuhan Roh tiap hari. Maka boleh berdoa minta Roh Kudus penuhi tiap hari. Bukan hanya berdoa, jaga hubungan kita, jaga hati kita. Jangan ada kepahitan, karena bagaimana di satu sisi minta kepenuhan Roh, tapi di sisi lain tidak bisa ampuni orang. Roh tidak akan penuhi Anda, model begitu.
Anda mendukakan roh kok. Jadi saya pikir harus punya kepekaan luar biasa dengan Roh Kudus. Sehingga kita menghakimi pun menghakimi yang dituntun Roh Kudus. Maka jatuh-jatuhnya menghakimi yang adil atau yang benar. Begitu Pak.